Oke. Halo. 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 Kenapa? Nah, Wah, mana Kak? Siapa yang ambil? saya. Bila kamu ambilin, macam mana awak tahu? Saya lalu sana kan post tanya kan Hah. ada nama Sri Mulyani. Dia suruh bakti. Sama Mai Sinta pun ada, saya sudah bagi. Udah kamu bagi dia? Sama Mama Tyson. Oh iya. Loh. Hari ini hari menggembirakan pemirsa, kita sudah kedatangan Google AdSense. Oke. Nih. Sri Mulyani Surbakti pemirsa sudah sampai. Nanti saya akan ceritakan kepada kalian pemirsa kenapa saya membuat channel anak saya. Apakah semata-mata saya nak mendapatkan income atau duit dengan cara membuat konten anak saya, atau ada sebenarnya tujuan dan maksud yang lain, saya akan jelaskan kepada kalian pemirsa ya. Mau keluar? Oke pemirsa ya, seperti yang udah kalian tahu ya, saya sudah mendapatkan Google AdSense. Google AdSense untuk channel anak saya yang saya beri nama itu Anak-Anak Kak Sri pemirsa. Sebenarnya saya sudah jelaskan tadi di video makan saya. Kemarin tuh ada yang komen katanya tuh seperti ini. Sri itu ganti dong channelnya Anak-Anak Kak Sri dengan Magen, atau Anak-Anak Sri dengan Magen, pokoknya begitulah pemirsa. Itu dia macam, kenapa saya buat Anak-Anak Kak Sri, dia itu macam satu marketing. Gitu. Karena video apa yang kalian tengok itu yang akan direkomendasikan oleh pihak YouTube pemirsa. Misalnya kalian itu sudah selalu melihat video saya kan, and then ada beberapa channel atau ada channel yang membuat video dengan saya atau mengetik nama saya atau apa-apa yang berhubungan dengan saya, itu secara otomatis dia akan direkomendasikan di tontonan selanjutnya, betul tak? Nah jadi sebab itulah kenapa saya buat channelnya Anak-Anak Kak Sri Family. Terus ada lagi cerita Kak Sri. Jadi saya mau mengaitkan channel Kakak Sri di sini dengan nama Kak Sri-nya itu pemirsa. Biar kalau misalkan kalian udah tengok video Kakak Sri di sini, ada di rekomendasi selanjutnya itu channel baru yang saya buat, begitu pemirsa ya. Bukannya saya buat Anak-Anak Kak Sri tak bermakna itu anak saya saja, bukan anak suami saya. Boleh ke perempuan saja beranak? Ya kan, mesti ada positif dengan negatif, baru dia saling tarik menarik, baru menghasilkan, betul tak pemirsa? Oke pemirsa, nah sebenarnya kalau kemarin saya bilang kan, saya mau membuat channel anak saya ini, nanti hasilnya itu saya mau tabungkan ke tabungan anak saya, dimana nanti uangnya itu akan saya gunakan untuk masa depan anak saya, untuk sekolah anak saya, ya kan. Kalau misalnya itu anak saya, kalau di kampung kami itu undergovernment ada sekolahnya pemirsa, tapi kalau kita mau private, ya kan, kita mau macam dapatkan fasilitas sekolah yang lebih bagus, banyak tambahan belajarnya, maksudnya ada musik, ada pelajaran beberapa jenis bahasa asing gitu kan. Kita harus sekolahkan anak kita tuh di sekolah private atau swasta dengan biaya itu yang nggak calang-calang dengan biaya yang sangat mahal, dan sekolahnya itu ada di bandar pemirsa. Jadi plan saya itu seperti itu, saya mau anak saya itu sekolah rendah di kampung aja, tapi nanti kalau sudah menengah tuh biar mereka pergi ke bandar, biar nggak terkejut dengan situasi di bandar di kota gitu pemirsa. Jadi itu planning saya. Jadi saya buat channel ini memang 100% income-nya saya mau tabungkan. Saya akan bagi 3 untuk Ami, Mboy, dan Madeven pemirsa ya. Nah di samping daripada income yang dari channel itu saya harapkan, saya juga membangun channel itu dengan tujuan lain. Tujuan apa Kak Sri? Yaitu pemirsa, saya mau menggunakan AdSense yang akan buat untuk channel Anak-Anak Kak Sri ini, saya akan kaitkan ke channel saya yang lain. Nah, seperti yang kalian ketahui, channel saya Kakak Sri di sini, Family Kak Sri, channel suami saya, adik ipar saya, pokoknya semuanya tuh masih lagi menggunakan AdSense Malaysia, di mana uang kami tuh masuk ke bank di Malaysia pemirsa. Nah pemirsa, di situ tuh kita udah banyak ruginya, banyak sekali ruginya pemirsa. Kenapa saya bilang, misalnya tuh ya, saya tengok duit anak saya masuk, contoh lah ya, duit si channel anak saya masuk tuh cuma 83 dolar pemirsa, dan bila ditukar itu udah sekitar 1.380.000 lebih gitu. Jadi nilai minimumnya kan kalau di Indonesia itu 1.300.000 sudah boleh kita dapat duit kita, tapi kalau di Malaysia kan dia itu dalam 100 dolar. 100 dolar tuh kalau kita tukar ke ringgit tuh, ini purata keseluruhan saja kita buat tuh masih 400 ringgit pemirsa. Jadi kalau kita tukar dia itu dengan ongkos apa semua tuh paling bersih dapat itu sekitar 100 pula, 1.100.000 gitu pemirsa. Nah contoh 200.000 itu setiap kali 1 juta, misalnya 10 juta, udah
Berapa pemirsa? Udah 2 juta nggak uang kita di situ kan. Jadi ada banyak pemotongan karena kita ada 2 kali penukaran. Misalnya tuh dari dolar ke ringgit, kemudian dari ringgit ke rupiah gitu. Misalnya tuh saya nampak di YouTube Studio contoh lah kan, duit saya itu ada 80 juta contoh lah. Tapi masuk nanti ke akun suami saya, lepas tuh saya tukar lagi ke rupiah. Tuh dapatnya dalam 71, 72 gitu. Jadi ada 8 juta lebih, 7 juta lebih tuh hilang. Begitu. Jadi rugi kan, dari kita tuh kena dari penukaran-penukaran, ongkosnya lagi gitu pemirsa. Jadi saya kemarin tuh yang paling terkesan tuh bulan semalam itu pemirsa ya. Kita nampak tuh uangnya segini tapi masuknya cuma segini. Suami saya pun sampai bilang cepatlah buat channel anak biar kita pindahkan. Gitu pemirsa, karena kita penukaran pun setiap kali penukaran kan kita kena tuh berapa persen, ratus gitu ya. Nah, yang kedua pemirsa adalah karena tuh selalunya kita narik uang tuh agak problem. Memang udah bisa, cuman misalnya tuh duitnya udah masuk ke account suami saya, kita tak boleh tarik hari ini juga gitu. Kalau misalnya masuknya duitnya tuh hari Jumat, kita boleh tarik tuh Senin, Selasa petang atau Rabu pagi gitu. Karena kita harus menunggu 3 hari jam kerja, 3 hari kerja. Bank akan memproses duit itu dulu, mereka akan siasat. Saya pikir hari itu sebulan aja ya kan. Jadi karena case sangkut kemarin itu kita juga udah menelpon pihak bank. Dan setelah kita telepon bulan berikutnya itu udah lulus aja gitu. Dan mulai lagi bulan semalam udah gitu lagi. Masuk duit nggak bisa buat apapun. Memang duit itu udah nampak lah nominalnya berapa. Tapi kita mau top up 10 ringgit pun nggak bisa. Katanya apa? Tidak mencukupi. Padahal ya kalian sendiri tahu, padahal dalamnya itu ada duit sekian ribu, kita mau ambil 10 ringgit pun katanya duit tidak mencukupi, Jadi duit itu di hold dulu, ditahan dan mereka siasat dulu gitu. Kalau misalnya kita tuh perlu duit cepat kan susah. Begitu pemirsa. Jadi karena kita juga nggak ada cicilan apa-apa di Malaysia lagi, nggak ada hutang apa-apa, jadi ya udah gitu pemirsa. Mungkin bank suami saya itu kita akan masukkan tuh dalam sikit biar ada transaksi di account tuh, jadi pihak bank nanti nggak menutupnya. Kita juga nggak tahu kehidupan ini gimana seterusnya. Jadi betul tak? Jadi itulah dia pemirsa tujuan saya membuat channel anak-anak Kak Sri. Saya ingin AdSense-nya karena tuh pemirsa satu orang hanya boleh buat satu Google AdSense gitu. Walaupun channel saya banyak, tapi kan tetap aja satu, betul tak? Jadi saya hanya boleh membuat satu Google AdSense. Jadi kalau misalkan saya buat Google AdSense nanti untuk anak saya ini, and then saya mau mengaitkan YouTube saya yang lain, saya harus tutup dulu AdSense saya yang lama. Kalau saya buat baru tuh agak leceh, nanti jadinya case-nya seperti di tengah. Sampai sekarang duitnya nggak keluar-keluar gitu. Jadi kalau saya kaitkan tuh senang. Misalnya AdSense anak saya ini kan udah diverifikasi, udah disahkan. Tapi ini juga nggak saya kaitkan langsung ya, karena rupanya tuh nggak tahu saya banyak sekali perubahan entah di Indonesia atau di luar negara, saya tidak tahu lah. Cuman sekarang tuh kalau di Indonesia setelah kita verifikasi PIN Google AdSense pun ya kita masukkan account bank kita, mereka akan buat lagi verifikasi dengan cara memasukkan duit ke account kita itu tidak lebih dari Rp250 gitu. Jadi dia akan masukkan dulu percobaan uji coba ke account bank kita. Kalau misalnya masuk, kita masukkan lagi jumlah yang dikirimkan itu udah dikonfirmasi, baru akan duit kita dibayar ke account bank itu pemirsa gitu. Jadi agak leceh juga di sini pemirsa ya, belum selesai juga. Nah, jadi kalau misalkan nanti udah selesai, udah masuk gaji anak saya, sudah saya angkat pertama kalinya, maka di situ saya akan tutup AdSense untuk channel-channel saya yang lain. Mungkin nanti beberapa hari tidak terdapat iklan, tapi tidak apa-apa, yang penting sudah selesai. Ya kan, masuk langsung duit ke Bank Indonesia, karena pertukaran daripada dolar ke rupiah juga dia pertukarannya itu lebih besar daripada harus dari dolar ke ringgit lagi, dari ringgit ke rupiah lagi, kan udah banyak ya kan kita melakukan penukaran. Jadi sudah banyak juga ya, pihak bank juga setiap melakukan transaksi mesti mereka juga mengambil berapa peratus. Betul tak pemirsa? Kalau dia dikirim untuk kita 1.000 ringgit, dia bagi sama kita 1.000 ringgit, habis itu dia dapat apa pula? Betul tak? Jadi itulah dia tujuan saya membuat channel anak-anak Kak Sri. Semoga dapat dimengerti, dan saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada kalian semua ya yang mendukung channel anak saya.
Ya pemirsa, karena semangat kalian juga mendukungnya, semangat juga anak saya selalu membuat video. Kadang-kadang saya itu udah lemas katanya, "Ma, belum buat video." Jadi saya buat aja. Mungkin banyak kekurangan, nggak hanya di channel baru, di channel lama, di channel makan, semua banyak kekurangan dari keluarga kami. Tapi saya harap kekurangan itu dapat dimengerti dan dipahami lah, ya kan pemirsa. Dengan kita menerima kekurangan orang lain, kita juga nggak akan takut menunjukkan kekurangan kita, betul tak? Oke, terima kasih banyak, kita jumpa lagi di video berikutnya.